kembali dengan channel Bang Jaki Penumpang. Hari ini Bang Jaki akan meliput kegiatan halal bihalal dari keluarga besar Pondok Pesantren Daur Rahman dan juga alumninya. Jadi ada Ikatan Keluarga Daur Rahman yang hari ini bertepatan di Pondok Pesantren Al-Karimiyah pimpinan Kiai Haji Damankuri. Semoga silaturahim ini diberikan keberkahan, kita berkumpul, guyup kembali dengan kawan-kawan, ya, mengetahui tempat-tempat untuk kita melebarkan dakwah untuk izul Islam wal muslimin. Mudah-mudahan hari ini kita diberkati oleh Allah dan pemirsa semua sehat walafiat untuk kita terus bersilaturahim. Lanjut kita lihat acaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bismillah kita semua elemen Iqdar dalam hal menyambut halal bihalal keluarga besar Iqdar alumni Daur Rahman. Kita kumpul bersama di kediaman Kiai Haji Damankuri dalam rangka acara halal bihalal. Mudah-mudahan acara ini sukses. Mari kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara merasa dirinya alumni Daur Rahman hadir di sini untuk kembali kita menyongsong kebersamaan dalam persaudaraan kita bersama. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi khairatihi tanzilul barakat wa bi taufiqihi tahsulul futuhat. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafina barakatina sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa malaikatillahi muqarrabin wa jami'i sahabati Rasulillah ajma'in, khususan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Hasan wa Husain wa min jami' wa baqi as-sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila risalatina kullil aqtab wal awqad wal akhyar wal mujaba wal muqaba wal ruqaba. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
مالك يوم الدين إياك نعبد آمين آمين الفاتحة الفاتحة ورد الفاتحة يا فرد الميت والمن يا من يرحم اللهم ولا الرحمن اللهم ولا الرحيم يا اللهم يا سبحانك اللهم وتعالى وتقول سلام واحد الحمد بالعالمين. Akhirnya atas semua kebaikan kita, mudah-mudahan apa yang dipanjatkan, yang didoakan oleh kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini memang untuk meningkat acara selanjutnya, yaitu kita masih ada beberapa sambutan-sambutan, tapi mengingat kita masih kehadiran kawan-kawan kita yang masih ada di dalam perjalanan, maka untuk selanjutnya kita akan selayak pandang atau berbagi pengalaman dari para guru, para masyayikh tentang bagaimana ketika mereka masih di pondok, dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kepada yang ini dipandu oleh guru kita Kiai Haji Sawari, kami persilahkan untuk menjadi moderator agar kawan-kawan, para senior, para guru berbagi pengalaman kepada kita semua. Silakan, biar cerita punya cerita. Silakan Kiai Sawari. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ba'du, para masyayikh, para ajengan yang alhamdulillah hadir, tokoh-tokoh alumni Darul Rahman yang sangat senior yang sudah hadir, wabil khusus guru kita Muhtaram Kiai Haji Ahmad Damanhuri sebagai sahibul bait, sahibul makan, sahibul bait dan sahibul makan, sebab kita sudah disediakan makan, insyaallah, amin. Dan juga dilihat ada sebelahnya ada ibu-ibu juga, ibu-ibu rumah tangga tentunya ya, pendamping setia baik alumni ataupun pendamping yang berbahagia. Tanpa mengurangi rasa syukur, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir sama dalam rangka halal bil halal di rumah kediaman Kiai Haji Damanhuri. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah sudah berjalan pembukaan yang dipimpin oleh sepuh kita Kiai Mahfudin Nur. Karena kalau belum sepuh, belum disuruh ngirim arwah kubur kalau belum sepuh. Tapi sepuh lagi baca doa kan gitu. Ya teman-teman, kalau begini kita kumpul kayaknya alumni junior semua ini kayaknya ya. Kagak ada yang senior ini. Kayak gini nih, yang ada kita lebarannya cuma pakai apa? Pakai WA. Yang ada lebaran kita cuma pakai kirim salam apa-apa. Ketika tangan tidak bisa menggapai dan kaki tidak bisa melangkah, itu harus segera ke rumah sakit. Aja jarang ketemu sekarang gitu. Yang kita bersamaan, nggak ada satupun perbedaan di sini. Semuanya adalah alumni Darul Rahman. Halal bihalal, temu kangen, ring rompuk para alumni Darul Rahman. Tentu ini kami sebagai panitia merasa gembira, merasa senang, menjadi wasilah terwujudnya silaturahim ini. Dengan niatan tentu kami bismillah berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qatirur rahim.
sandaran ini pula, apalagi dikuatkan dengan firman Allah, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Maka sandaran inilah kami dengan kuat sepenuh hati mari kita wujudkan silaturahim ini terus, dan alhamdulillah disambut oleh Sahibul Bait ayahanda kami Kiai Haji Ahmad Damanhuri. Maka kami tentu atas nama panitia mengucapkan ahlan wa sahlan, sekaligus juga mengucapkan Id Mubarak minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sahibul Hajat, Sahibul Bait atas segala apa yang telah disediakan, baik tempat bahkan hidangan. Mudah-mudahan ini buat teman-teman semuanya berkenan, dan dimohon pintu maafnya jika ada hal-hal yang kurang. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada semua komponen elemen yang telah membantu terwujudnya acara ini. Saya atas nama tuan rumah mengucapkan terima kasih banyak, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang yang teman-teman tidak dapati. Mudah-mudahan saja di lain kesempatan kita akan bertemu kembali, dan insya Allah kita akan diberikan yang lebih bagus lagi. Amin. Dari saya sampai di sini saja, dan saya ucapkan mudah-mudahan kita sampai selesai mengikuti acara ini, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa ketemu lagi. Dan saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Allahumma fiq laqawm tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat wa bi alaihi nanju minal baliyat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadat wa ala alihi wa ashabihi nujumun najirat, amma ba'du. Ulama'una al-afadil wa asatidatuna al-a'izza, ayyuhal hadirun rahimakumullah, para ahli ulama, para asatid, para tokoh Iqdal dan Aldara yang saya hormati, para asatidah, para ustadzah yang saya hormati. Walaupun umur saya ini sudah 40 lebih sekarang, dan kayaknya terasa muda pada hari ini, pada pagi hari ini saya. Kenapa? Karena ketika berada di depan teman-teman alumni, bukan yang kita lihat pada sekarang ini, ada kembali ingatan kita, memori kita ketika kita berada di pondok dulu. Seperti apa kita? Kayaknya udah merasa muda kembali. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya seperti ini yang katanya tadi Ustaz Samuari, bahwa silaturahim ini dengan canggihnya teknologi ini semakin, pertemuan fisik ini semakin kurang. Cukup dengan pakai WA, cukup dengan pakai Facebook, macam-macam alat komunikasi itu, sehingga pertemuan-pertemuan semacam ini semakin jarang. Tentu yang dimaksud silaturahim itu juga maksud silaturahim, akan tetapi silaturahim ini yang lebih inti adalah dengan pertemuan-pertemuan semacam ini. Karena halal bihalal itu sendiri, memang kalau kita lihat arti halal bihalal itu sendiri dalam kamus bahasa Arab nggak ada istilah halal bihalal, itu nggak ada. Kalau tanya sama orang Arab, halal bihalal nggak ada mereka. Halal bihalal itu nggak ada, di orang Arab nggak pernah mengadakan halal bihalal. Halal bihalal itu yang ada hanya di kita, di Indonesia ini. Tentu sejarah halal bihalal itu sendiri, ketika dulu pada masanya Bung Karno, bangsa ini kena disintegrasi bangsa, apa itu namanya, perpecahan.
diancam perpecahan bangsa ini, Soekarno ini ingin mengadakan acara agar selamat daripada perpecahan itu. Akhirnya dipanggillah Kiai Wahab Hasbullah ke istana, bikin acara untuk mempersatukan bangsa ini yang terancam perpecahan ini. Akhirnya jawabnya Kiai Wahab Hasbullah, ya kita bikin acara silaturahim. Silaturahim itu sudah biasa, kata Bung Karno. Bikin yang sekiranya orang ingin datang jadi di acara tersebut. Akhirnya Kiai Habib Surab mencetuskan, ya sudahlah, diberi nama halal bihalal. Nah sejak itulah halal bihalal ini terus setiap pasca Idul Fitri itu selalu terus diadakan. Selamat datang Akhil Karim Al-Haj Al-Ustaz Haji Umar Yadi Adu. Foto. Setelah itu baru diadakan yang isinya halal bihalal itu adalah mendekatkan yang jauh, meluruskan yang sudah kusut, menjernihkan yang sudah keruh, menghidupkan yang sudah mati. Benar kan itu? Menghidupkan yang sudah mati. Ada yang mati bisa dihidupkan? Hah? Ada, ya Mas. Hah? Menghidupkan yang sudah mati, tentu kita bukan Nabi Isa, Yuhyil Mauta, bukan. Akan tetapi bapak-bapak yang sudah mati bisa dihidupkan. Artinya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudah clear. Dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, kita kembali kepada fitrah kita. Kita kembali kepada asal kita. Asal kita itu adalah fitrah. Fitrah itu artinya suci. Seperti kita kayaumi waladathu ummuh, seperti kita dilahirkan dari rahim orang tua kita. Kalau puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun urusan hakul adami, urusan antar teman, urusan antar kawan, antar sesama manusia tidak cukup hanya dengan ibadah puasa Ramadan ini. Harus cair semuanya itu, saling maaf memaaf. Jadi saudara-saudara sekalian, apa sih sebenarnya memaafkan itu? Maaf memaafkan itu. Maaf memaafkan itu adalah diantaranya sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasca puasa ini adalah seperti dalam Al-Quran dikatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, cepat-cepatlah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin ardhas samawati, Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan surga bagi kita yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ardhuhas samawati wal ardh, luasnya 7 lapis langit, luasnya 7 lapis bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan definisi takwa di sini, ternyata kita lihat tidak ada yang ibadah spiritual. Perhatikan, tidak ada yang ibadah spiritual, karena ibadah itu ada ibadah spiritual, ada ibadah sosial. Ternyata pasca puasa orang-orang yang sudah muttaqin ini cirinya adalah orang-orang yang hebat dalam ibadah sosialnya. Lihat, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang berhasil berpuasa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra', orang yang ibadah sosialnya dengan hartanya, fis sarra'i wad dharra', dalam keadaan punya dan dalam keadaan enggak punya, pas-pasan.
masih mau bersedekah. Yang pelit itu kalau bapak-bapak, kalau dia ngerokok nggak pernah bawa rokok, bawanya korek doang. Ada yang sini di sini. Pelit. Kalau ibu-ibu pelit, setiap tamu yang datang ke rumah ibu nggak pernah disuguhi kopi susu, nggak pernah disuguhin Sprite, nggak pernah disuguhin kopi teh manis. Semuanya cuma dikasih air putih. Orang semuanya dianggap kencing manis. Pelit. Makanya hati-hati dengan sifat pelit itu. Orang bertakwa itu tandanya adalah orang yang selalu beriman. Makanya saya kagum, bukan mujamalah, dengan Kiai Damanhuri. Luar biasa jud wal karam, sifat yang dimiliki oleh beliau ini. Mudah-mudahan dengan demikian ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurahkan rezekinya. Terutama beliau ini hobi ikramut dhaif, menghormati tamu, senang kepada tamu. Ya. Aldara paling banyak datang ke sini kan? Apa acaranya di sini? Makan-makan. Sohibul makan, makanya dari tadi disebut sohibul makan. Makanya sampai Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu diangkat mendapatkan derajat Khalilullah, kawannya Allah Subhanahu wa taala, karena Nabiullah Ibrahim itu senang menerima tamu. Nabiullah Ibrahim itu tidak makan malam, tidak makan siang kecuali dengan tamu. Ada di sini yang begini. Jadi ini masih nyari bermil-mil nyari tamu, gak makan kecuali dengan tamu. Rumahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam 40 pintu, karena siap menyambut tamu. Nah, mudah-mudahan Kiai Damanhuri dengan hubbu ikramid dhaif ini mendapat derajat waliullah. Jadi kewalian ini bisa dicapai dengan hanya sebagai senang menerima tamu, dengan birrul walidain, dengan bermacam-macam amalan sosial, itu bisa mendapatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu. Jadi saudara-saudara sekalian, tandanya bahwa keluarga itu barokah, tandanya kalau rumah ini barokah adalah banyak tamu yang datang ke sini. Apalagi pulang dikasih amplop tambah barokah. Jadi banyak rumah megah, bagus rumahnya, tapi nggak ada tamu mikro ke situ, satu pun nggak ada tamu ke situ. Berarti tanda rumah itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kalau mau bangun rumah, niat pertama adalah niat hormat tamu. Insya Allah rumah itu menjadi rumah yang barokah, seperti rumahnya Kiai Damanhuri yang sekarang kita berada di sini. Amin Allahumma. Itulah tamu. Yang pertama adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tandanya orang yang diterima puasanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menahan amarah. Ya, tentu ketika kita digoda oleh teman, didolimi oleh teman, ditolimi oleh orang, itu wajahnya tidak berubah. Wajahnya tetap santai, wajahnya perkataannya tetap sopan, tidak keluar sumpah serapah. Kan banyak kadang-kadang tersinggung di WA saja, sudah gara-gara salah paham, udah langsung keluar sumpah serapah. Itu berarti orang seperti itu puasanya belum diterima oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga wal 'afina 'anil nas, yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini berat, Pak. Meminta maaf itu gampang, tapi memaafkan, bahkan ada yang mengatakan, oh kalau sama dia 7 recep saya nggak makan.
Kalau sama dia jangankan besanan sama saya, nginjak rumah saya, dan saya gak bakalan nginjak rumah dia. Ini kalau sudah seperti itu pertanda bahwa puasanya itu sia-sia. Jadi memaafkan itu, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Zat yang maha memaafkan. Nanti ketika kita berada di mahsyar, ketika berada di sana dalam situasi genting, mahsyar itu di mana mahsyar itu? Kayaknya serius saya ya. Pak, itu kalau serius kayaknya. Ya sudahlah. Mahsyar itu adalah bumi ini, Pak. Hah? Terus mahsyar ini adalah bumi ini nanti dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikir mahsyar itu di mana. Mahsyar ini yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Hari ini yang kita pindah ini nanti dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi lapangan luas. Tak ada pohon tumbuh, gak ada air mengalir, gak ada hujan. Menjadi lempengan putih. Semua manusia ada di situ nanti. Hufatan, uratan, hurlan. Semuanya telanjang bulat. Telanjang bulat. Gak pakai sehelai benang pun. Makanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasul kalau telanjang bulat pada saat itu? Kalau melihat yang satu dengan yang lain, pamannya lihat ke kiri ke kanan, keren. Keren, nggak begitu. Al-yawma asyaddu min dzalik, hari itu adalah hari yang mencekam. Langit jaraknya matahari itu berapa mil dengan ubun-ubun kita. Semua manusia menunggu kepastian. Dari Qadir Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa tahun menunggunya di mahsyar itu? Kita berdiri, gak ada yang di sana ngerokok santai, itu gak ada, Pak. Nunggu sambil santai kayak gini sekarang ngerokok, gak ada di mahsyar. Semuanya berdiri menunggu keputusan dari Allah Subhanahu. Berapa masanya? Yaumun kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada hari itu nanti menunggu di sana 50 berapa itu? 50 alf sana. 50.000 tahun berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu. Nah, pada saat itulah kita akan mengambil catatan kita. Mengambil catatan kita pada saat itu, catatan amal kita kita ambil masing-masing. Di saat itulah kita membaca catatan kita. Oh, pada hari ini saya berbuat begini, saya berbuat begini, saya berbuat begitu. Penuh dengan kesalahan pada saat itu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatan kita yang besar, yang kecil, kecuali semua tercatat, direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jejak elektronik kita di HP dan itu sudah tercatat dengan rapi, apalagi itu teknologinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencatat raqib wal atid. Semua kita pada saat itu heran, mencekam. Di saat itulah kita perlu maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang suka memaafkan orang lain pada masa hidupnya, jadi nggak suka dendam, nggak suka ngancam, nggak suka numpai ketika hidupnya. Nah, disitulah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kesalahan-kesalahan kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'fu wasfahu. Maka pada saat ini adalah maafkan kesalahan-kesalahan kita, wasfahu, dan lapang dada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang memaafkan. Itu adalah hobinya Allah. Seperti apa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan hambanya? Andaikan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya sekarang ini berapa penduduk dunia? Ustaz Umar, kurang lebih sekarang penduduk dunia ini antara 6 miliar dan 7 miliar.
Kalau seandainya 7 miliar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbuat kesalahan dan dia memaafkan dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia datang kepada Allah, kembali kepada Allah, 7 miliar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masa hidup kita saling maaf memaaf. Kadang-kadang kita ini keliru salah paham di WA saja, salah paham dalam omongan, dalam semua salah paham dalam tingkah laku, sudah nyumpah, sudah nggak mau berdamai. Itu adalah bukan tanda-tanda ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Kiai sekarang masih hidup, santri-santrinya sudah bertebaran di seluruh pulau Indonesia ini, sudah membangun pesantren, bahkan salah satu santrinya ada yang santrinya 5.000 lebih. Bapak Kiai masih hidup. Ini artinya apa? Bahwa alumni Darul Rahman ini telah berkiprah di masyarakat. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kiai, Sukron makmun boleh mati, tapi anak-anakku harus mati siapa meninggal 1 tumbuh 1000. Sekarang ini sudah dibuktikan. Kalau di dalam urusan pesantren Darul Rahman, mubalik sudah kayaknya sudah di Jakarta ini mayoritas mubalik itu banyakkan alumni Darul Rahman yang dengan namanya Jaka Jaka Tingkir, Jaka Tahu, Jaka dengan Jaka-Jaka yang lain, ini banyak sudah Darul Rahman. Namun apa yang disampaikan Ustaz Hamzah ini tadi, ayo, kalau di antara teman kita ini ada yang menyalonkan legislatif, kita roh dan rahmannya ini kita pakai. Ayo kita dukung. Kalau ada yang di Depok ada yang menyalonkan, semua alumni Darul Rahman yang ada di Depok ini, ayo kita angkat. Umpamanya Kedaman sekarang mau mencalonkan lagi menjadi apa itu, perwakilan daerah, ya kan? DPD, makanya sudah pantas untuk menjadi DPD. Alumni Darul Rahman Jabodetabek ini kalau mencalonkan DPD insya Allah sudah mencukupi. Darul Rahman sekarang alumni yang sudah yang berapa ini? Sudah 42. Saya nih Hamzah, saya alhamdulillah alumni yang ke-17. Nah, kalau ini semuanya solid, insya Allah ke depan anak-anak Darul Rahman banyak yang duduk di pemerintahan. Nah, kita ini yang sekarang siapa yang duduk di pemerintahan, teman-teman kita? Kadang-kadang teman-teman kita ini kalau sudah duduk di pemerintahan lupa dengan teman, ya kan? Kalau sudah duduk dia enak kipas-kipas, lupa dengan orang yang mendukung. Jadi nasib kita ini hanya seperti pendukung mobil mogok. You understand, mobil mogok? Jadi mereka setelah berhasil duduk di legislatif sudah tidak ingat lagi kepada kita. Akhirnya apa? Hanya bye-bye wassalam. Akhirnya ketika mencalonkan lagi anak dari Darul Rahman, kita ini menjadi trauma. Akhirnya mendukung orang lain yang selalu memperhatikan kita. Ayo ke depan, karena ini kita sekarang ini kekurangannya diantaranya banyak yang kurang, kita ini duduk di legislatif. Makanya pesan Pak Kiai, kita berkiprah di masyarakat ini 4. Kata Pak Kiai, kalau anak Darul Rahman punya 4 hal ini, insya Allah dia berkembang di masyarakat. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah akhlak. Kata Pak Kiai, jagalah akhlak. Kalau anak Darul Rahman menjaga akhlaknya, menjaga harga diri pondok, menjaga akhlak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah berkembang di masyarakat. Yang kedua adalah ilmu. Jadi kita Pak harus terus update, harus terus baca, harus terus menimba ilmu. Jangan merasa cukup. Karena tuntutan
terus berkembang, menjadi seorang dai, menjadi seorang mubalaghah, pengajar, menjadi seorang guru, terus ilmu dikembangkan. Akhlak, ilmu. Yang ketiga kata Pak Kiai adalah berani tampil. Biar punya ilmu, biar punya akhlak, kalau nggak ada mental berani, nggak bisa. Pengecut, takut, nggak berani tampil, disuruh nggak mau, dikasih kesempatan nggak mau, nggak bisa. Yang keempat kata Pak Kiai, kalau anak Rahman mau berkembang di masyarakat adalah punya kesempatan. Ya, ada kesempatan ini penting. Makanya kalau ada kesempatan jangan dibuang, karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Ya bagaimana? Walaupun akhlaknya bagus, ilmunya luar biasa, doktor bahkan, berani, tapi nggak ada yang undang. Tahlilan pun nggak ada yang undang. Ya nggak bisa. Mau kemana? Nggak ada ngasih kesempatan. Jadi 4-4-nya harus ada di alumni Darul Rahmah. Akhlaknya bagus, kesempatan ada, berani, bodoh, ngawur. Akhirnya fatwanya dollu wa adollu. Ilmu ada, kesempatan ada, berani, tapi akhlaknya. Orang disuruh nabung, ya, disuruh nabung begini, menjanjikan keuntungan begini, giliran ini semuanya habis, nggak ada. Kalau itu jangan sekali-kali itu dimiliki oleh mental anak-anak Darul. Oleh karena itu, Pak Kiai yang waktu kita alumni ketemu, yang ketemu di Darul dipanggil oleh Pak Kiai Algara yang kumpul di sana, sampai Pak Kiai marah besar, itu yang paling dibenci oleh Pak Kiai. Sistem itu yang paling dibenci, sehingga Pak Kiai marahnya sampai suaranya kecil. Makanya saya takut, karena Pak Kiai itu sudah pakai ring 2. Kalau marahnya memuncak bahaya. Makanya saya beranikan diri untuk maju ke depan walaupun ditempelin, untuk mencairkan suasana. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, akhlak kita yang harus kita jaga. Ya tentu akhlak itu secara umum. Kalau kita mempunyai moral, walaupun ilmunya sedikit, insya Allah dipakai oleh masyarakat. Daripada ilmunya banyak tapi akhlaknya balelo. Contohnya Bang Malik nggak begitu, nggak sampai S1 Bang Malik, tapi dipakai adzan setiap subuh. Di-share di lintas ya adzannya, itu berarti apa? Dipakai oleh masyarakat karena akhlaknya. Makanya saudara-saudara sekalian, cukup sekian yang saya sampaikan. Saya simpulkan apa yang saya sampaikan, bahwa di dalam hidup ini, agama ini adalah ada ibadah spiritual, ada ibadah sosial. Ada ibadah yang sifatnya qasirah, ada yang ibadah muta'addiyah. Ibadah qasirah itu adalah ibadah yang sifatnya kembali maslahatnya kepada kita sendiri. Salat sunnah, puasa itu kembali kepada kita. Kesolehan spiritual itu harus ditopang dengan kesolehan sosial. Kesolehan spiritual saja tanpa ditopang dengan kesolehan sosial percuma. Makanya alhamdulillah saya punya sahabat Akhi Umar Yadi yang sekarang yang kelihatannya sudah mau program yang dulu dilintas, program unggulan yang itu belum dilaksanakan oleh alumni grup-grup yang lain. Akhirnya Umar Yadi dilintas sudah memulai. Di antaranya alumninya saya, Bang Awi, Bang Fatah, Bang Wo, Abdina Nurjayanti. Insya Allah kita doakan bersama, mudah-mudahan akhirnya Umar Yadi
diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan sehingga program lintas ini bisa berjalan lagi. Dan itu adalah ibadah sosial. Kedermawanan yang dimiliki oleh beliau. Jadi percuma orang itu hebat spiritualnya seperti apapun, sosialnya nol. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana 'abidan." Si pelit itu, si koret itu, si medit itu merege hese tidak akan masuk surga walaupun jidatnya hitam karena ibadah. Jadi kehebatan spiritual itu kalau tidak ditopang dengan ibadah sosial, ibadah muta'addiyah yang sifatnya mempunyai dampak positif kepada orang lain, itu percuma. Ayo kita bangun di dalam kita berinteraksi antara alumni kita ini, ibadah sosial kita utamakan, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, luman, dermawan, tidak gampang ngamuk, tidak gampang marah, dan selalu memaafkan, lapang dada, dan itu Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muhsin. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan Bang Anas. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.